Jadi yang mengimami itu lebih lagi. Ya ummukum aqra'ukum begitu dalam hadis. Yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling banyak bacaannya. Summal awra, yang paling warok. Baru kemudian kategori umur begitu. Yang terakhir itu kategori umur. Jadi yang jadi imam yang pertama yang paling banyak bacaan Quran, yang paling banyak hafalannya. Kemudian yang warok, kemudian yang duluan hijrah, kemudian baru kategori umur begitu. Umur yang kalau emang dia tidak fasih, ya udah umurnya tua tapi nggak fasih udah. Ada yang muda yang fasih, yang muda suruh imamin begitu. Ya daripada antar bacanya berantakan kan bahaya juga, apalagi kalau kaitannya dengan Fatihah begitu. Wa fil jum'ah fardu ain, dan berjamaah dalam sholat Jumat hukumnya fardu ain. Ya, apa bedanya fardu kifayah sama fardu ain? Fardu kifayah adalah kewajiban yang apabila dilakukan oleh sebagian orang maka gugur dosa dari orang yang lain yang tidak mengerjakan, itu namanya fardu kifayah. Seperti sholat jenazah, belajar nahwu, belajar tajwid, itu hukumnya fardu kifayah. Ya, kalau seandainya di kampung nggak ada seorang yang belajar itu semuanya dosa tuh. Tapi kalau fardu ain yaitu kewajiban khitab Allah yang Allah tekankan kepada masing-masing dari hambanya. Ya, seperti sholat 5 waktu, puasa, zakat, nutup aurat, itu namanya fardu ain yang tidak bisa diwakilkan. Ya. Dan termasuk fardu ain adalah sholat Jumat dalam berjamaah. Gitu. Alaihim idza kanu arba'in, wajib sholat berjamaah dengan syarat sah adalah dengan 40 orang. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i yang kita anut, yang kita pakai ajarannya Imam Syafi'i, yaitu 40 orang. Kategori 40 orang ini apa? Tadi dalam sholat berjamaah, zukur laki-laki, ahrar yang cerdas, pintar, merdeka. Ahrar itu kategorinya kalau dalam ini mengerti tentang ilmu Jumat dan hukum-hukumnya, itu ahrar sebetulnya. Dan juga mukimin yang menetap di suatu tempat, maka dia wajib melaksanakan sholat Jumat, dan juga yang baligh, itu kategori wajib Jumat. Laki-laki, merdeka, menetap, baligh, umat Islam, itu orang Islam. Ya, wajib Jumat. Ya. Mukallifin yang mukallaf, yang sudah dewasa, yang sudah baligh, terkena hitab, yaitu kalau laki-laki sudah mimpi basah, kalau perempuan sudah haid. Fi abniyatin, melaksanakan sholat Jumat di satu tempat, di satu bangunan yang disepakati atau yang diketahui oleh orang umum. Kalau sekarang seperti masjid, ya, punya tempat nih, ini dijadikan tempat untuk sholat berjamaah atau sholat Jumat. Nah begitu, itu namanya tempat. Dan juga kategori tempat ini harus disepakatin, gitu, ya, harus disepakatin. Baik tempat tersebut terbuat dari bangunan seperti ini, dari bebatuan, atau dari tanah liat, atau dari kayu, ya, yang musola atau bahasa orang dulu langgar yang dibikin dari kayu begitu, ya. Jadi ini salah satu syarat melaksanakan sholat Jumat, ya. Dan tempat tersebut disepakati menjadi tempat yang berkumpulnya orang-orang banyak, begitu. Wa alaman nawal iqamah, dan wajib Jumat atas orang yang berniat untuk mukim, ya, seperti arba'at ayyam, 4 hari. Ya, orang bertamu nih dari Jawa datang ke kampung kita, atau kita punya saudara dari Jawa, istilahnya main, mau menetap di sini seminggu, mau main di Bekasi seminggu. Nah, ini namanya niat mukim. Nah, tapi meskipun orang ini niat mukim,
dia masih dikategorikannya apa? Dikategorikan lakin latan akidul jum'ah bihi wa tasihu minhu. Jadi orang yang berniat mukim di sini baru juga beberapa hari belum wajib untuk sholat Jumat, tapi kalau dia sholat Jumat kategorinya sah. Jadi gini, dalam sholat Jumat ada kategori tasihu, ada kategori tajibu, ada kategori tajib, tasih, tan akid. Tajib itu artinya wajib, terus tasih sah, tan akid, dan juga bisa menutupi ke yang lain. Sebab ada orang-orang ketika Jumat yang dia Jumat, ya, sholat Jumatnya sah, tapi tidak terhitung orang yang wajib Jumat. Siapa? Anak kecil. Tuh. Anak kecil kalau sholat Jumat, umur yang belum balik, 7 tahun, 8 tahun, kalau dia sholat Jumat boleh, ya. Tapi dia tidak mencukupi untuk yang lain. Artinya seumpama nih, kita ini di sini nih ada 40 orang, ya. 40 orang. 40 orang itu yang semuanya dewasa, yang balik, yang mukim. Kalau seandainya 40 orang ada satu anak kecil, menurut Imam Mazhab Syafi'i ini belum cukup. Belum cukup. Meskipun jumlahnya 40, karena yang satu kategorinya kurang syarat begitu. Paham nggak? Maka wajib sholat Jumat tetap dilaksanakan. Dalam satu sisi harus muadah dengan sholat zuhur, karena secara syarat 40 orang belum tercukupi, maka wajib untuk muadah mengulang dengan sholat zuhur. Paham nggak? Di sini ada nggak yang muadah? Habis sholat Jumat, sholat zuhur, ada nggak? Nggak ada ya? Ya mungkin itu sebetulnya ihtiyat. Muadah itu bagaimana kondisi jamaah. Kalau kondisi jamaahnya itu semuanya alim, ya, seperti di Gang Awis nih, banyak asatidnya, sampai 100 orang misalkan lebih, ya, maka nggak usah muadah, nggak usah, karena paham asatidnya, mengerti tentang ini Jumat, insya Allah begitu, ya. Tapi kalau kurang dari 40, apalagi jelas kurangnya cuma 30 orang begitu, itu wajib untuk mengulang dengan sholat zuhur karena ihtiyat begitu. Itu menurut ulama. Bahkan disebutkan dalam Imam Ibnu Hajar mengatakan kalau hari Jumat di samping sholat Jumat beliau sholat zuhur karena apa? Ihtiyat begitu. Jadi kalau hari Jumat kewajiban sholatnya ada berapa? Ada 6 begitu. Itu menurut beliau. Tapi ada yang mengatakan tidak, kalau sholat zuhur udah sholat Jumat udah tidak usah sholat zuhur begitu, ya.